摸咗我老公死咗㗎，摸咗我老公死咗佢。總之青山醫院咧就係神經病啊！佢醫生唔知係咪黐線啊！我都要睇醫生。我話呢醫院咧食到我暈陀陀，等我跌倒嘅時候入醫院咁啊係咁大啦嚇。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog aku Henwin Kitchen. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti vlog Henwin Kitchen. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya. Like, komen, dan subscribe teman-teman sangat bermanfaat buat saya agar saya lebih semangat lagi membagikan video-video berikutnya. Terima kasih. Lọc sập tăng hôm hả? 3蚊啊？係啊，呢個啊？ tăng hôm. Kacola saman. Ngotang hom. Nyonya awalnya pengen makan ini, tapi nggak jadi, pengen makan hotpot aja. Jadi sekarang Nyonya mau makan hotpot. Nyonya karena nggak nafsu makan, jadi Nyonya minta request makan hotpot. Dan aku temenin Nyonya makan hotpot ini teman-teman. Chụp của mẹ, đi chụp của. Chụp của. Tăng chân. Tăng quang. Đi áo cổ à? Dạ. Đi đúng. Chi cái?啲財先啦。 唔識個，我唔識㗎啦。Nyonya suruh pesan 2 porsi buat Nyonya 1 dan saya 1, tapi saya nggak mau ya teman-teman. Saya milih makan di rumah, saya pengen makan yang pedas karena saya ada sambal. Nah di sini takutnya kuahnya itu kan ada kuah babi. Kalau Nyonya kan daging sapi ini, bukan daging bebong. Cuman karena aku takut kuahnya itu mengandung bebong non halal, jadi aku nggak makan. Nanti makan di rumah aja. Nó đi về trai đấy chứ. Nếu ơi tao mày Bên ngồi ngồi Sao ngồi lò bè lẹ Yum sôi hay đó. 佢4個我咪10個咯，做咩啊？滾。Mày tăng quang sen喺度食嘢又唔使收茶錢，嗰度15蚊茶錢啊！你唔食都要俾15蚊㗎。係。Ini daging sapi. Ini banyak menunya. Ini kecap, udon, mie. Dan ini ya teman-teman. Này. Hả? Sao ngồi lọt về đây? Mà一嚿4蚊塊對住。 Min yo min 이거 우통이가 오색. 오케이. Đổ chứ không to lọt rồi à.
Ya sih kayak dia kira kok kamu saja kayak Man sih kak? Lột đậu, mì, hồ. Chuyển đơn qua điểm sợi, có ràng. Tầm đạn. cái mà rồi. Ok. Tim lì gọi đấy. Xì dầu à. Hay lắm, tim siêu mà. Đi có chơi là không ạ? Lột đậu, hồ. Chuyển đơn qua điểm sợi, có ràng. Coi trời á. Tức trời. Xúc tác trời. Không hợp à? Đậm quá mà. Không qua. Man pun. Đi cái không biết là người sẽ. Được thôi. Hổ. Nó sẽ dễ tập tiền màn nè. Hào xăng nhưng mà kali ini nyonya aku habis. Biasanya dia tapi no nggak habis teman-teman, kali ini habis. Tinggal susah utong. Siap. Mio lah. Oh. Nggak mau. Udah cukup habis. Pinter si nyonya. Oke teman-teman, saya udah pulang nganter nyonya habis makan hotpot dan saya mau makan di rumah. Aku mau goreng tempe, ada ikan dan ada jamur di sambal, dan saya juga punya sambal terasi. Itu mantep banget daripada makan di restoran. Oke, jamurnya itu disambal, jadi masukkan gula, garam, saus tiram, pakai penyedap bila suka penyedap, lalu saus cabai untuk khusus masak. Lalu diaduk-aduk, siap disantap. Ini mantap banget. Ambil nasi, apalagi aku udah lapar banget. Mari makan teman-teman. Ini tuh enak banget, lebih istimewa dari restoran ya teman-teman, mewah. Oke, mari makan teman-teman. Saya mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jamur, sambal,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tempe. Hello. Day 2, Day 3, Day 4. 我都要睇醫生。我話呢醫院咧食到我暈陀陀，等我跌到嘅時候入醫院咁啊係咁解啦嚇。我嗰日都有講啦。Teman-teman, itu nyonyaku lagi marah-marah. Niat keponakannya itu ngebantu si nyonya ya, tapi nyonyaku itu berprasangka buruk bahwa keponakannya inilah yang akan menjombloskan nyonya ke rumah sakit jiwa gitu. Jadi karena dia nggak mau masuk panti jompo dan keponakannya itu dibilangin sekongkol dengan anaknya yang tua. 你嗰日佢知睇咩醫生？邊度睇醫生啊？唔知啊，係啦，護嗰康。張單，我打電話問下佢。Hello. Day 2, Day 3, Day 4. 就以為我發神經嚇。唔係嘅，可能係咪佢係醫生咧先問你啊嘛？嗰時點解你唔開心啦？有乜啦？嗰時咧呢個又佢叫要低問題咯。唔開心，我老公死咗係咯，㗎。係咯。又即係又唔嚟，邊度唔開心啫？嗬。嚇！老公又死咗，邊個又唔開心啫？個個都又唔開心啦。唉。我唔去啦。Nyonya aku Kamu ngamuk. tahu nggak bawa HP juga nih? Nah. Nyonya aku marah ini teman-teman karena selalu dirujuk ke rumah sakit. Nah, teh ha? Bulan Cinta. Samyut. Samyut sắp câu hò. Khơi mà Samyut le hậu tôi thấy醫生喎。佢3月先去睇醫生啊嘛。係啊，19號好多次啊，唔知幾多號都要開啊咁樣，唔知邊度醫院都唔知。佢當我神經啊！Bulan 3 mau ke dokter。佢打電話唔話俾佢知唔知？少管都要過嚟啦，少管都要帶嚟㗎啦。佢幾時過嚟啊？呢個邊度醫院啊？嗰時啊嘛。青山醫院啊，即係人哋嗰啲病，嗰啲神經病人入去㗎，幫我神經啊！係咩？唔係嗰啲我食嗰時㗎嘛，係咪？唔係嗰度啊！唔係。佢因為係咪太低係咪佢因為係黐線係咪咁樣啊？係咪啊？佢叫喺呢度醫院係咪咁樣？佢醫生唔知係咪黐線啊？係咪？佢因為係發神經係咪咁樣係咪啊？總之青山醫院咧就係神經病啊！行政長官李家超話，港澳辦主任夏寶龍同香港以及外國商會舉行座談會，了解香港
kia. 可能佢唔得閒，唔得閒，請緊答俾佢咯。睇低人啊，講啊。喂喂喂， Ê mày, quay hả mày chưa kinh à? 咩事？ Bây giờ có với我又唔知道湊起上嚟咧，嗰日你話19號去睇醫生啦，嗰張紙就去青山就係神經醫院睇喎，佢當我神經㗎，精神科嗰個無啦啦掉我就精神科，我唔知啊。咁啊頭先有個人打電話嚟，佢有冇打電話？ Buat kesimpulannya, dia tuh capek ke rumah sakit, apalagi pas ketahuan rumah sakitnya kayak rumah sakit rehabilitas, kayak buat orang sakit ini mental gitu ya teman-teman. Jadi nyonyaku nggak merasa dia punya penyakit mental kayak gitu, kayak rumah sakit jiwa lah kayak gitu ya ibaratnya. Jadi dia kayak merasa aku loh baik-baik saja gitu. Nah, aku nggak ngerasa yang dituduhkan dokter ini sakit itu, tapi nyonyaku karena pernah anaknya dulu SMS katanya waktu mau dimasukin panti jompo sama anaknya, terus nyonyaku kan nggak mau toh, terus anaknya marah bilang kamu tuh sakit jiwa katanya. Dan apalagi sekarang dokter ngomong kayak gitu, dia teringat omongannya anaknya, jadi dia merasa bahwa ini anaknya sama keponakannya sekongkol akan menjobloskan nenek itu ke rumah sakit jiwa biar nenek itu divonis sakit jiwa gitu loh. Itu cuman berprasangka dari nenek aja si nyonyaku, soalnya nyonya ya begitulah, padahal niatnya dokter sama keponakannya nggak kayak gitu ya teman-teman. Ini karena komunikasi kemarin kan kayak depresi berat gitu ya, dirujuk ke sana, dirujuk ke rumah sakit kayak yang memiliki depresi berat gitu. Jadi kan dokter ini menyaku walaupun dijelaskan namanya orang tua ya teman-teman, sulit. Jadi saya paling ngikutin kemauannya dia sajalah. Kan nyonyaku setiap kok berkonsultasi ke dokter kan ditanya semua masalahnya nyonya. Jadi setelah selesai pertanyaannya itu kan dokter mungkin punya cara sendiri, kamu harus dirujuk ke sini, dirujuk ke sana. Kalau nyonya aku bilang susah tidur gitu, tapi sebenarnya kan dokter juga mau berbuat yang terbaik buat nyonya gitu, cuman nyonya terlalu berlebihan pikirannya sehingga dia ya begitulah, saya nggak bisa ungkapin karena orang sudah lanjut usia, dimana dia nggak punya kasih sayang dari keluarganya. Ya kacau lah teman-teman ini. Jadi nyonyaku merasa divonis dokter dia sakit jiwa gitu, sakit mental gitu. Jadi nyonyaku tuh kayak uring-uringan setiap hari, aku dituduh sakit jiwa, ini ulahnya keponakan aku sama anakku sekongkol katanya gitu. Ya aku diam aja, dijelaskan kan juga nyonya aku punya pembenaran sendiri, sulit. Jadi saya harus sabar menghadapi nyonya aku ya. Kalau dia marahnya bukan marah ke saya, cuman dia tuh punya beban banyak sehingga seolah-olah melampiaskan ke orang di sekitarnya kayak aku gitu. Ya aku memahami, kadang nyonya aku nangis meluk aku bahwa dia bilang bukan maksud aku untuk marahin kamu karena beban yang ada di dadanya itu. Ya saya sangat paham. Jadi aku asistennya ya harus luas sabarnya untuk menghadapi nyonyaku. Gampang-gampang sulit ya teman-teman. Jadi nyonyaku sekarang uring-uringan karena dia dapat rujukan ke rumah sakit, dimana rehabilitas itu rumah sakit jiwa. Jadi teman-teman, kesimpulannya nyonya aku tuh nggak mau dirujuk ke rumah sakit yang dirujukin dari dokter ini. Nah padahal itu kan karena awalnya dia ke rumah sakit itu sama keponakannya dibilangin bahwa dia mau bunuh diri. Sama dokter ditanya, setelah ketahuan semua masalahnya, dokter merujukkan ke sini karena nyonya bilang susah tidur. Jadi karena susah tidur, dari dokter ini juga ditanyakan lagi sampai detail, sampai 1 jam ya, untuk menanyakan di
apa ya, dari akar-akarnya ditanyakan gitu. Ibaratnya nyonya baru lahir, orang tuanya kapan meninggal, kapan nyonya menikah, terus kenapa anaknya itu tidak apa ya, nggak mau mulai, maksudnya itu anaknya nggak mau ngurusin ibunya lagi gitu kan. Pokoknya detail ya, dari awal, dari akar-akarnya ditanya. Dan sekarang pihak dokter ini merujuk lagi, disuruh ke rumah sakit kayak rehabilitas, rumah sakit ibaratnya rumah sakit orang punya penyakit mental gitu. Nah, padahal tujuannya ini dia bukan dituduh dia punya penyakit mental atau sakit jiwa. Jadi ada penanganan dokter sendiri gitu dengan masalahnya nyonya. Tapi karena melihat tulisan dari kertas rujukan dari dokter ini rumah sakit jiwa, rumah sakit rehabilitas, atau orang yang kena penyakit mental gitu, jadi nyonyaku marah gitu. Aku nggak sakit mental, aku nggak sakit jiwa, aku nggak stres, kenapa aku dirujuk ke sini? Ini dokter udah keterlaluan. Terus dia udah merembet bahwa keponakannya dan anaknya yang dituduh sekongkol, apalagi pernah anaknya bilangin nyonyaku sakit jiwa gitu, karena dulu nyonyaku ngebantah nggak mau masuk panti jompo. Ya udah, pokoknya berlanjut itu sampai sekarang nyonyaku uring-uringan, dia merasa dibilangin sakit jiwa. Ya oke lah ya teman-teman, sekian dulu vlogku kali ini, semoga terhibur. Mohon maaf bila banyak kekurangan di video aku. Jangan lupa bila suka videonya berikan like, komen, dan subscribe-nya. Like, komen, dan subscribe teman-teman sangat bermanfaat buat saya, agar saya lebih bersemangat lagi membagikan video-video lainnya. Jumpa lagi di vlog aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.